Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Dalam hidup ini, rezeki merupakan sesuatu yang selalu kita dambakan. Namun, tahukah kita bahwa Islam telah mengajarkan beberapa kebiasaan yang, jika kita amalkan, bisa menjadi jalan terbukanya pintu rezeki yang berkah? Di video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebiasaan yang bisa membuka pintu rezeki Anda lebih cepat, tentunya berdasarkan tuntunan syariat Islam. Yuk, simak video ini sampai selesai, dan semoga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa kita harapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang tentu menginginkan rezeki yang melimpah dan berkah, namun tidak semua orang memahami cara-cara yang diajarkan dalam Islam untuk membuka pintu rezeki dengan lebih cepat. Sebagai umat Muslim, kita diajarkan bahwa rezeki bukan hanya terkait dengan harta, tetapi juga kesehatan, ketenangan hati, ilmu, dan kebaikan lainnya yang Allah limpahkan kepada hamba-Nya. Dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan panduan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan-amalan yang dapat mempercepat datangnya rezeki. Selain ikhtiar dalam bekerja, ada beberapa kebiasaan yang jika diamalkan dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, dapat menjadi sebab terbukanya pintu rezeki dari Allah dengan cara yang tidak terduga. Berikut adalah 5 kebiasaan yang bisa membantu mempercepat datangnya rezeki menurut ajaran Islam. Pertama, sholat duha, sholat yang mengundang rezeki. Sholat duha merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuka pintu rezeki. Sholat sunnah ini dikerjakan pada pagi hari, tepatnya setelah matahari terbit hingga menjelang waktu zuhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam tubuh manusia itu terdapat 360 persendian, dan setiap persendian harus disedekahi. Lalu sholat duha mencukupi semua itu. Hadis riwayat Muslim. Sholat duha adalah bentuk sedekah yang paling mudah dilakukan oleh setiap Muslim. Walaupun hanya 2 rakaat, sholat ini memiliki keutamaan yang sangat besar dalam mendatangkan rezeki. Orang yang rajin melaksanakan sholat duha dengan ikhlas akan mendapatkan berbagai kemudahan, baik dalam hal rezeki materi, kesehatan, kebahagiaan, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, salatlah untukku 4 rakaat di pagi hari, niscaya aku akan mencukupi kebutuhanmu hingga sore hari." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa dengan melaksanakan sholat duha, Allah akan mencukupi kebutuhan kita sepanjang hari. Maka, jangan pernah meremehkan sholat duha, karena di balik ibadah ini tersimpan berkah yang luar biasa. Kedua, beristighfar, memohon ampunan yang meluaskan rezeki. Istighfar adalah salah satu cara untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tidak hanya itu, istighfar juga memiliki keutamaan dalam melapangkan rezeki dan menghilangkan kesulitan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan, pula di dalamnya, untukmu sungai-sungai." Quran Surat Nuh, ayat 10-12. Ayat ini menjelaskan bahwa dengan memperbanyak istighfar, Allah akan menurunkan keberkahan dalam hidup kita, termasuk rezeki yang melimpah, keturunan yang baik, dan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan. Dosa-dosa yang kita lakukan, baik disadari maupun tidak, seringkali menjadi penghalang turunnya rezeki. Dengan memperbanyak istighfar, kita membersihkan diri dari dosa, sehingga Allah memudahkan jalan rezeki bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak istighfar. Beliau sendiri, meskipun telah diampuni dosanya, tetap rutin beristighfar hingga 100 kali dalam sehari. Maka, sebagai umatnya, kita harus meneladani kebiasaan ini agar pintu rezeki selalu terbuka lebar bagi kita. Ketiga, menjaga silaturahmi, menguatkan hubungan, mempercepat rezeki. Silaturahmi atau menjalin hubungan baik dengan keluarga, saudara, dan sesama muslim adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Selain mempererat hubungan sosial, silaturahmi juga memiliki keutamaan dalam melapangkan rezeki. Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga silaturahmi tidak hanya berarti berkunjung atau berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat, tetapi juga membantu mereka dalam kesulitan, memberikan perhatian, dan saling mendoakan. Dengan menjaga hubungan baik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meluaskan rezeki dan memanjangkan umur kita. Banyak jalan rezeki yang terbuka melalui silaturahmi, baik berupa kemudahan dalam urusan, peluang bisnis, ataupun bantuan dari orang-orang terdekat. Namun, penting untuk diingat bahwa silaturahmi harus dijalankan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Jangan sampai silaturahmi hanya dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan semata, karena hal tersebut tidak akan mendatangkan berkah. Keempat, sedekah, kunci pembuka pintu rezeki. Sedekah merupakan salah satu kebiasaan yang paling dianjurkan dalam Islam untuk membuka pintu rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perumpamaan, pahala, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan balasan bagi siapa yang Dia kehendaki." Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Sedekah adalah amal kebaikan yang tidak hanya bermanfaat bagi orang yang menerima, tetapi juga bagi yang memberi. Dengan bersedekah, kita membersihkan harta kita, dan Allah menjanjikan balasan berlipat ganda bagi setiap kebaikan yang kita lakukan. Tidak perlu menunggu kaya untuk bersedekah, karena sedekah sekecil apapun akan membawa berkah dan melipat gandakan rezeki kita. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Harta tidak akan berkurang karena sedekah." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa sedekah tidak akan membuat kita miskin. Justru sebaliknya, Allah akan melipat gandakan rezeki orang yang gemar bersedekah. Ketika kita bersedekah dengan ikhlas, pintu-pintu rezeki akan terbuka dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Dan yang terakhir, bertawakal kepada Allah, mengandalkan Allah dalam setiap urusan. Setelah berusaha dan berikhtiar, kita harus menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam setiap urusan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung yang diberi rezeki. Ia keluar pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmidzi. Tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha, melainkan setelah kita berikhtiar, kita harus yakin bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Dengan tawakal, kita menunjukkan ketergantungan sepenuhnya kepada Allah, dan Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Banyak orang yang mengandalkan usaha dan kerja keras mereka semata, tetapi melupakan tawakal. Padahal, sebanyak apapun usaha kita, jika tidak disertai dengan tawakal kepada Allah, rezeki tersebut bisa saja tidak mendatangkan berkah. Oleh karena itu, setelah kita bekerja keras, jangan lupa untuk selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah, karena hanya Dia yang dapat memberikan rezeki yang terbaik. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung video. Semoga apa yang telah kita bahas mengenai 5 kebiasaan pembuka pintu rezeki ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Ingatlah, rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tapi juga dari ibadah dan amalan-amalan yang Allah ridha. Mari kita terus berusaha dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dialah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jangan lupa untuk selalu memperbanyak amal kebaikan dan menjaga keikhlasan dalam setiap tindakan. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar lebih banyak lagi saudara-saudari kita yang mendapatkan manfaat. Sampai bertemu di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.